Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas tentang masalah yang biasa dialami oleh orang-orang yang udah berusia 40 tahun ke atas. Mereka ini biasanya susah lihat deket ya, jadi mereka perlu kacamata. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih penyebab orang-orang yang 40 tahun ke atas itu mengalami kesulitan saat melihat dekat. Ya, kita akan juga bahas lensa-lensa apa yang sesuai untuk orang-orang yang mengalami masalah tersebut. Dan nanti di akhir video ini kita akan lihat apa aja sih teknologi di lensa-lensa untuk orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas ini. Jadi kita simak video berikut ini ya. Di hari yang cerah ini saya kedatangan Pak Diki Prayudi. Beliau otomatis juga dari Optik Melawai yang spesial kali ini datang untuk sama-sama berdiskusi tentang apa itu presbiopia dan juga lensa koreksinya. Selamat datang Pak Diki Prayudi, apa kabar? Luar biasa Pak. Oke, jadi Pak Diki seringkali ini dapat komen nih di video kita. Apa sih namanya orang-orang yang kalau sudah 40 tahun itu perlu kacamata buat bantu melihat dekat, baca lebih enak tuh apa ya Pak Diki? Kadang-kadang kalau orang awam ya nyebutnya plus, mata plus begitu ya Pak ya. Karena memang koreksinya kebanyakan untuk orang yang sudah di atas 40 tahun membutuhkan koreksi plus. Tapi yang paling istilah yang paling tepat adalah presbiopia atau bisa juga dibilang dengan mata tua ya. Tapi jangan tersinggung nih kalau yang sudah tua ya. Memang itu adalah proses alami dari tubuh kita yang mana semakin bertambah usia akan mengalami penurunan performa. Jadi selama kita berusia 40 tahun ke atas, seseorang akan mengalami penurunan daya akomodasi Pak. Ya. Nah, akomodasi ini diperlukan oleh mata kita saat kita melihat jarak benda-benda yang berjarak dekat sekali dengan mata kita. Ya, lebih dekat dari 6 meter, mata kita sudah mulai bekerja atau mulai berakomodasi istilahnya. Semakin dekat ke mata, akan semakin berat pula kerja mata untuk membuat bayangan jatuh tepat di retina sehingga kita bisa melihat dekat dengan jelas. Nah, seiring berjalannya usia, otot-otot yang ada di mata kita mulai melemah sehingga kita menjadi kesulitan saat melihat bacaan yang ada dekat dengan kita. Oke, jadi Pak Diki cukup jelas sekali bahwa kalau misalnya orangnya sudah berusia 40 tahun itu kondisi otot-otot bola matanya tidak mampu lagi atau sudah lemah untuk mengakomodasi atau melihat dekat ya Pak ya Diki ya. Betul sekali. Nah, kira-kira Pak Diki kalau misalnya mengalami hal seperti itu, kita mesti gimana nih Pak Diki? Kan Pak Diki bilang itu alami, semua orang kan mengalami presbiopia ini. Terus kalau aku udah mengalami presbiopia itu, kita mesti gimana Pak Diki? Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kesulitan baca dekat adalah ya tentunya menggunakan kacamata sebagai salah satu alat bantu koreksi. Mungkin selama ini kita tahu kacamata plus, tapi sebenarnya tidak benar-benar semua harus dengan kacamata plus ya. Contohnya kalau misalnya saya untuk lihat jauhnya minus, tentunya kalau saya sudah 40 tahun bisa saja saya tidak memerlukan alat bantu apapun untuk melihat baca dengan jelas. Tapi saat saya jauhnya normal, artinya saya tidak memerlukan kacamata untuk melihat jauh, saya jauh jelas. Tentunya kalau saat baca dekat saya membutuhkan bantuan lensa plus, gitu Pak. Oke, nah Pak Diki kalau misalnya bantu kacamata, saya kan taunya nih Pak, kalau kayak misalnya eyang saya itu yang taruh di hidung nih Pak, jadi kayak apa ya, kayak tua banget atau yang ada garisnya. Itu memang harus pakai itu atau gimana sih Pak Diki ya? Oke, untuk pilihan kacamatanya sendiri tergantung dari lensa yang kita gunakan. Jadi memang ada satu, yang pertama kita bisa menggunakan lensa single vision namanya. Single vision ini adalah lensa satu fokus, yaitu lensa yang hanya mengoreksi satu jarak penglihatan saja. Jadi kalau memang saya hanya perlu untuk membaca jarak dekat, saya bisa menggunakan lensa single vision atau satu fokus khusus untuk jarak dekat. Biasanya penggunaannya pada frame-frame yang lebih kecil sehingga kita taruhnya di ujung hidung biasanya Pak Abe. Sehingga pada saat lihat jauh kita tidak melalui lensanya tetapi melalui bagian atas kacamata. Saat kita membaca dekat kita bisa melirik ke bawah. Nah, selain lensa single vision juga ada pilihan lagi lensa bifocal. Mungkin pernah dengar ya teman-teman kacamata yang ada garisnya. Lensanya ada garisnya seperti ada kantung di bagian bawah. Nah, bagian bawahnya itu kita pakai untuk membaca dekat, sedangkan bagian yang atas untuk melihat jauh. Nah, sekarang penggunaan lensa bifocal sudah sangat jarang Pak Abe. Kebanyakan orang merasa malu ya dalam tanda kutip memakai lensa yang
ada garisnya karena terkesan seperti orang tua. Tidak ada orang yang ingin tampil lebih tua gitu, pengen selalu lebih muda walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Nah sekarang teknologi terbaru, sebenarnya bukan baru-baru amat ya, sudah lama orang banyak menggunakan lensa progresif. Lensa progresif ini lensa yang bisa mengoreksi semua jarak Pak Abe. Jadi jarak jauh jelas, jarak menengah untuk lihat komputer juga jelas, begitu juga dengan jarak baca dekat. Tampilan fisik kacamatanya persis seperti lensa single vision Pak Abe. Nah yang seperti Pak Abe pakai ini adalah lensa progresif kan Pak Abe ya? Iya, progresif ini. Jadi Pak Diki beruntung sekali ya kalau kita ini, saya terutama nih ya udah presbiopia itu ternyata banyak pilihan lensanya. Ada lensa pilihan buat baca saja, ada pilihan buat bifokal. Nah kalau untuk progresif nih Pak Diki, saya kemarin ke Optik Melawai nih, mereka tuh bilang ada progresif Pak Abi yang baru nih yang digital. Waduh, udah nih kok digital ya, udah terkini. Itu kira-kira bedanya dengan progresif yang tradisional atau konvensional itu apa ya Pak? Kok ada digital-digital segala ya? Jadi memang sesuai dengan perkembangan teknologi industri lensa saat ini ya. Kalau dulu orang membuat lensa progresif dengan teknologi konvensional, artinya tidak memperhitungkan banyak hal. Dengan teknologi digital saat ini, lensa sekarang itu lebih sophisticated, artinya banyak hal yang kita masukkan ke dalam lensa tersebut, ke dalam desainnya. Kalau dulu orang membuat lensa progresif hanya perlu resep Pak Abe. Ukuran jauhnya minusnya berapa, silindernya berapa, lalu plusnya berapa. Sekarang bukan hanya itu Pak Abe. Pak Abe juga bisa memasukkan data kemiringan kacamatanya. Jarak mata ke lensanya berapa. Jadi sangat tailor made lah bisa dibilang, sangat customized. Nah, teknologi tersebut hanya bisa dituangkan dalam bentuk digitalisasi pada sebuah lensa. Nah, jadi hasilnya, outputnya nanti begitu kacamata dipakai, penggunanya akan bisa merasakan secara signifikan antara lensa progresif yang konvensional dengan yang digital. Karena kalau analoginya seperti kita pakai baju deh ya, mungkin kalau yang konvensional kita pakai bajunya all size nih, ya kadang pas, ada di satu sisi nggak pas. Tapi kalau yang digital itu lebih customized, sesuai dengan tubuh kita atau sesuai dengan pilihan frame yang ada terpasang di wajah kita. Oke, jadi Pak Diki kalau digital ini pasti secara teknologi lebih bagus ya dibanding konvensional. Kemudian kita bisa milih sesuai dengan frame yang ada yang kita pakai. Artinya beneran diukur, beneran disesuaikan dengan postur atau gestur saat kita memakai kacamata tersebut. Misalnya nih, seseorang yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan Pak Abe, itu bisa didesain khusus dengan lensa digital ini. Atau orang yang lebih kebanyakan di dalam indoor untuk aktivitasnya. Nah, dengan lensa digital ini memungkinkan sekali kacamatanya begitu cocok saat dipakai di dalam ruangan ya. Jadi gaya hidup juga diperhitungkan. Selain itu kelebihan dari lensa digital ini adalah akurasinya tinggi Pak Abe, karena setiap titik di permukaan belakang lensa diproses satu persatu ya secara individual, sehingga kemanapun arah kita melirik itu tajamnya pun diharapkan bisa sama. Oke, pantesan Pak Diki ya kalau saya pakai lensa digital ini itu melihatnya semuanya tajam, semua jelas ya, HD istilahnya. Jadi lihatnya itu tajam sekali karena emang dari kita mereka menghitung dari ribuan titik. Kalau yang tradisional kan hanya dengan tool khusus saja. Kalau ini dengan ribuan titik makanya jadi makin jelas. Satu lagi yang nggak kalah penting Pak Abe, mungkin banyak masyarakat yang ketakutan menggunakan lensa progresif untuk pertama kali karena gosipnya sih, hoaxnya gitu ya. Kalau pakai progresif harus pusing, penyesuaian dulu, lama, goyang-goyang. Nah, dengan adanya lensa digital ini memudahkan kita beradaptasi dengan lensa progresif yang baru ya, karena swimming efeknya, darah abrasinya diminimalisir dengan teknologi digital tadi. Oke. Nah, Pak Diki, terakhir ini ya, kira-kira kalau menurut Pak Diki dari tadi koreksi penglihatan yang untuk orang-orang kayak saya yang namanya presbiopia ini, antara kacamata baca, antara bifokal atau progresif, saya harus pakai tiga-tiganya, pilih salah satu nih Pak Diki. Menurut Pak Diki mana yang bagus? Yang terbaik sih pilihannya adalah progresif ya. Karena dengan satu lensa bisa mengcover semua jarak penglihatan. Tidak terputus. Coba bayangkan kalau kita menggunakan lensa bifokal yang ada garisnya, setelah kita melihat jauh lalu beralih melihat dekat, itu ada lompatan bayangan Pak. Tapi dengan lensa progresif tampilan secara fisik alami dan juga penglihatan pun alami. Setelah kita melihat jauh beralih ke melihat dekat, semua secara gradasi, secara gradual perpindahan powernya akan dirasakan dengan lembut, dengan smooth, tanpa adanya lompatan bayangan. Oke, baik teman-teman semua, demikianlah perbincangan kita tentang lensa progresif. Jangan lupa kalau teman-teman semua ingin mengetahui apakah matanya udah perlu tambahan untuk baca, apakah matanya perlu koreksi khusus untuk baca, dan sekaligus untuk konsultasi lensa apa yang sesuai untuk
teman-teman semua apakah perlu progresif, apakah perlu bifokal, dan lensa progresif yang sesuai dengan gaya hidup dan juga frame yang teman-teman pilih, silahkan kunjungi optik mata terdekat. Konsultasikan dengan staf kami di sana untuk mendapatkan lensa kacamata yang terbaik untuk presbiopia. Oh iya Pak Abe, Ya. teman-teman juga bisa mengunjungi website Optik Melawai ya, di www.optikmelawai.com. Di situ teman-teman bisa memilih layanan lens consultation. Nah, dengan layanan lens consultation, teman-teman juga bisa berkonsultasi secara gratis mengenai lensa kacamata terkini dan apa yang cocok buat teman-teman semua. Oke. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan mata, silahkan ya chat di komen ini ya, tulis di komen kita. Dan bila teman-teman semua menyukai video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan loncengnya sehingga nggak akan ketinggalan informasi video terbaru dari kami. Oke, jadi jangan lupa cek akurat, mata sehat. Yang terbaik untuk Anda. Optik